Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله إخواني وأخواتي في الله رحماني ورحمكم الله. Merupakan kenikmatan yang wajib kita syukuri, nikmat yang besar, dan ini merupakan rizki yang khusus, rahmat yang khusus, di mana kita bisa duduk di majlis syar'i untuk belajar din. Dengannya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, karena perlu kita ketahui rizki itu ada dua, rizki yang umum dan rizki yang khusus. Dan rahmat itu ada dua, rahmat yang umum dan rahmat yang khusus. Allah kasih rizki kepada semua makhluknya, rizki badan, rizki jasmani, bisa makan, bisa minum, ada kendaraan, dan seterusnya. Ini rizki yang umum. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan ilmu yang manfaat kecuali kepada mereka-mereka yang Allah rahmati. Dan ini rezeki yang khusus, rahmat Allah yang khusus. Allah enggak berikan kepada siapapun kecuali kepada mereka orang yang beriman, kepada mereka orang-orang yang rahmati. Oleh karena itu kita harus memiliki pandangan yang lurus. Mindset kita, pandangan kita harus kita ubah. Kalau kita masih memandang rizki dari sisi dunia, rizki makan, minum, dan seterusnya, ini masih kurang. Karena sesungguhnya rizki berupa ilmu ini rizki yang paling besar, rizki yang akan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwah yang Allah muliakan, di dunia ini antara rahmat dan laknat sebenarnya. Ya, dalam hadis riwayat Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala innad dunya mal'unah mal'unun ma fiha illa dzikrullahi wa ma walah wa aliman aw muta'alliman. Ketahuilah bahwa dunia itu terlaknat. Apa yang dimaksud dengan terlaknat? Laknat ini jauh dari rahmat Allah. Mal'unah artinya terlaknat. Dan isinya, kata Rasul SAW, juga terlaknat kecuali 3 hal: zikrullah, zikrallah, dan apa yang mengikutinya,
orang yang berilmu dan pelajar. Oleh karena itu, ketika kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala bisa duduk di majelis ilmu, kita wajib bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah anugerah yang besar. Ada 4 hal, mendatangkan 4 hal kata ulama. Apa itu? Ada di hadis Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala." Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum, mereka membaca kitab Allah, mempelajarinya di antara mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan turun sakinah, ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka diliputi rahmat, wa hafathumul malaikah, dikelilingi oleh malaikat, wa dzakarahumullahu fiman indah, dan mereka disebut-sebut Allah, dipuji sama Allah di depan para malaikat. 4 hal. 4 hal Allah berikan kepada mereka yang melakukan 4 hal. Berkumpul. Berkumpulnya di mana? Ya, berkumpulnya di pos main gaple. Berkumpulnya fi baitin min buyutillahi ta'ala, di salah satu rumah Allah, masjid. Yang ketiga, yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah. Yang keempat, wa yatadarasunahu bainahum, kemudian mereka mempelajarinya, kecuali mendapatkan 4 hal. Oleh karena itu, ikhwan Allah berikan sekali lagi, ketika Allah mudahkan kita untuk duduk di majelis ilmu, belajar, baca hadis, walaupun 1 hadis, kita bersyukur sama Allah. Bersyukur akan nikmat yang besar ini. Kita berada di tempat yang Allah insyaallah rahmati. Ya. Nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi dengan rahmat. Nuntut ilmu, kemudian tahu ilmu, ini berarti dalil Allah cinta sama hamba. Rasul kita SAW bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikannya, Allah Subhanahu wa taala jadikan dia faqih tentang apa? Dinnya. Jadi yang Allah inginkan kebaikan dari hambanya dalam hadis ini adalah orang yang Allah jadikan dia paham agama, ngerti tauhid, ngerti sunnah, ngerti gimana tata cara wudhu yang benar, sholat yang benar, ngerti puasa yang benar, zakat yang benar, haji dan umrah yang benar sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muamalah yang benar. Ini orang yang diingini baiknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Jadi kalau kita baca hadis ini, berarti orang yang diingini baik oleh Allah yang seperti ini. Jangan pandangan kita hanya harta saja, ya. Jadi orang yang Allah inginkan kebaikan itu bukan orang yang banyak hartanya, bukan banyak mobilnya, bukan yang luas tanahnya, tapi yang Allah jadikan dia paham tentang agama, tentang din, dan pahalanya besar. Perbabnya lebih baik daripada dunia beserta isinya. Alhamdulillah kita sudah bahas perbab dari awal, dari kitab Umdatul Ahkam. Mudah-mudahan Allah kasih pahala besar. Kata Imam Hasan Basri, beliau berkata, babun yata'allamuhul mar'u khairun lahu minad dunya wa ma fiha. Babun minal ilm, satu bab ilmu yang dipelajari oleh seseorang lebih baik daripada dunia beserta isinya. Ya. Kemudian kita baca Al-Quran, baca hadis, lihat juga penjelasan dari para ulama supaya tidak menyimpang.
ulama yang bermanhaj salaf, berakidah dengan akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah agar tidak nyimpang. Ikhwah yang Allah muliakan, kita masuk bab baru setelah bab al-murur baina yaday al-musalli. Bab setelah hukum melewati orang sholat, kita masuk bab baru, babun jami'. Babun jami', ya. Jami' dari kata jamaah, artinya mengumpulkan sesuatu yang banyak. Makanya penjelasannya kata Syekh Utsaimin, yakni hadza babun jami' laisa khasan bi masaila muayyanah. Bab ini enggak khusus satu masalah. Jadi isinya macam-macam. Ada tahiyatul masjid, ya. Kemudian menjelaskan tentang masalah yang lainnya, ya. Bukan hanya satu masalah. Nah, bab ini ikhwan yang Allah muliakan ada sekitar 9 hadis. Ada sekitar 9 hadis dari hadis Rasul kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita baca satu persatu dan kita mengharapkan ilmu yang bermanfaat, pahala yang besar, dan kita mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa sama Allah agar Allah berikan keikhlasan dalam menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu. An Abi Qatadah ibni Rib'iyyin al-Ansari radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Dari Abi Qatadah ibn Rib'i al-Ansari, semoga Allah ridai beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dakhala ahadukum al-masjida fala yajlis hatta yusalli rak'ataini. Apabila salah satu di antara kalian memasuki masjid, maka janganlah dia duduk sehingga melakukan sholat 2 rakaat. Dijelaskan di sini oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah tentang makna masjid. Apa itu masjid? Kata beliau, huwa al-makanu al-mu'addu lis-salati ala wajhil umum. Al-makanu al-mu'addu lis-salati ala wajhil umum. Tempat yang dipersiapkan untuk salat secara umum, untuk keumuman kaum muslimin. Sekali lagi, apa yang dimaksud dengan masjid? Tempat yang disiapkan untuk apa? Salat, ya, secara umum. Kenapa disiapkan untuk salat? Karena memang aktivitas sholat ini yang sangat paling banyak di masjid ini. Dan memang masjid untuk sholat, namanya tempat sujud. Secara bahasa masjid dia ismul makan. Masjid, makan, as-sujud, tempat sujud. Ya. Seperti masjid-masjid kita ini. Seperti masjid-masjid kita ini. Kalimat disiapkan untuk sholat secara umum berarti, ya, mengeluarkan masjid yang khusus. Tempat sholat yang dibangun bukan untuk umum, maka tidak disebut masjid. Sebagian kita punya rumah, bangun rumah
3 kamar misalkan. Ada satu ruangan khusus tempat sholat. Ini bukan untuk umum, tapi untuk siapa? Untuk yang tinggal di rumah atau yang main ke rumah. Maka tidak bisa disebut masjid. Dari sini ulama mengatakan masajidul buyut, masjid-masjid yang ada di rumah itu tidak bisa buat i'tikaf. Allah berfirman wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Maksud masjid itu jumhur ulama mengatakan masjid umum. Ya. Jadi kalau masjid dibangun khusus untuk pribadi, untuk keluarga, maka bukan masjid umum. Fa inna ba'dul buyut yuttakhadhu minhu hujratun takunu lis-shalah wa hadha yutlaqu 'alaihi musalla wa laysa masjidan. Jadi ada rumah-rumah satu tempat kamar digunakan untuk sholat. Ini namanya musolla. Ini namanya musolla, bukan masjid. Ya, bukan masjid. Berarti dari sini kita tahu setiap masjid itu tempat sholat, tapi tidak semua tempat sholat masjid. Ya. Nanti akan kita bahas di faedahnya. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukum al-masjida." Idza, kalau dari sisi bahasa Arab ini namanya dzarfun liz-zaman, keterangan waktu. Dzarfun liz-zaman, apabila salah satu di antara kalian memasuki masjid. Dan dzarfun liz-zaman ini faedahnya memberikan faedah keumuman. Artinya kapan saja masuk masjid, jangan duduk sampai sholat 2 rakaat. Sampai sholat 2 rakaat. Ya. Dan maklum ya, kalau sholat itu harus dengan dasar apa? Suci. Ya, kata beliau, wa ma'lumun anna hadhil mas'alata fi rajulin dakhala al-masjid mutatahhira. Untuk orang yang masuk masjid dalam keadaan suci. Ya. Karena kalau tidak suci enggak mungkin salat. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima salat salah satu di antara kalian. Lihat, Allah tidak akan menerima salat siapapun. Salah satu di antara kalian idza ahdatsa, kalau dia berhadas, hatta yatawadda, sampai dia bersuci, berwudu. Kalau salat sekhusyuk apapun, nangis-nangis gitu ya, tapi enggak suci, diterima tidak? Tidak diterima. Jadi sholat itu ada aturannya. Dari sini ikhwan Allah muliakan, kita belajar hadis ini belajar aturan. Aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Enggak boleh kita ngarang-ngarang. Dari sisi wajibnya harus berjamaah untuk laki-laki, ada waktunya, ada harus suci dulu. Makanya aneh kalau orang agamanya Islam, nabinya Nabi Muhammad SAW, tapi sholatnya sekehendak hati. Aneh. Anda pernah ngobrol dengan salah satu supir, ya. Dia bilang, Ustaz, anak kalau sholat berjamaah itu tidak khusyuk. Tapi kalau anak sholat di malam hari, saya gabung zuhur, asar, maghrib, isya, anak gabung sampai jam 11-an. Baru anak khusyuk bisa nangis, Masya Allah. Tapi kalau anak sholat berjamaah di masjid, nggak bisa nangis. Gimana tuh? Bukankah yang Allah inginkan kekhusyuan? Gimana jawabnya?
Bingung jawabnya ya? Kita jawab, ya kawan, nangis itu bisa jadi dari syaitan. Nangis bisa jadi dari syaitan. Loh kok bisa? Iya bisa. Coba antum lihat, orang senang sama orang, ngefans sama bintang film, artis, ya, banyak anak kecil, ya, anak muda, terutama wanita, kalau yang dikagumi itu tampil nangis histeris, itu dari Allah apa dari syaitan? La syak dari syaitan, bukan dari Allah. Masa joget-joget dari Allah? Nangis akhi, lebih nangis daripada ente, saya bilang. Apakah nangis itu dalil tentang benernya sebuah aktivitas, sebuah kelakuan, tindakan orang? Jawabannya tidak. Ya, makanya Allah utus nabi, para nabinya untuk apa? Bimbing manusia. Manusia sepinter apapun, sehebat apapun, sekuat apapun, gak ngerti jalannya menuju Allah, gak ngerti. Allah utus manusia, Allah utus para rasul, sampai rasul yang terakhir, yang paling utama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasul yang paling utama. Dan subhanallah, kita diberikan nikmat sama Allah menjadi muslim, walaupun langsung dari keturunan orang tua kita muslim, lahir jadi muslim. Alhamdulillah. Gak usah mikirin orang yang mengatakan muslim turunan itu jelek, gak ada itu. Ini perkataannya Haroki, orang-orang Haroki, tahu Haroki ya, atau ketularan Haroki yang punya fikrah macam-macam, itu bilang yang bagus itu bukan muslim keturunan, muslim yang baru masuk Islam, ngerti, kuat megangnya, itu. Kalau muslim keturunan gak bagus. La ya akhi, muslim keturunan, muslim baru masuk Islam sama-sama bagus. Yang paling bagus adalah yang paling bertakwa. Bukan dilihat dari keturunan, bukan keturunan. Allah Ta'ala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian yang paling bertakwa. Yang paling bertakwa. Betul, ada Islam keturunan, jadi dah karena sudah Islam, bapak ibu Islam, semuanya Islam, kayak tidak memegangnya itu nggak kuat. Ada seperti itu. Tapi itu nikmat besar. Kita jadi orang Islam itu nikmat besar, tinggal belajar aja. Belajar. Makanya kita harus belajar. Apalagi kalau mau jadi dai, jadi ustadz, ngajar, harus belajar. Allah bilang ke Nabi Muhammad, Iqra dulu atau balik dulu? Iqra, bukan balik, bukan sampaikan, bukan anzir asyiratakal aqrabin dulu, tapi apa? Iqra, bacalah. Ini kata ulama menunjukkan harus belajar dulu sebelum dakwah. Sekarang ada orang senang dakwah nggak mau belajar, ya, ini muskilah. Jadi sholat itu kembali ikhwan, ada aturannya. Aturannya harus suci. Nah, di sini kembali ke sini ke hadis, idza dakhala ahadukum al-masjida, kalau salah satu di antara kalian masuk masjid, fala yajlis, jangan duduk, hatta yusalliya rak'atain, sehingga dia salat 2 rakaat. Salat 2 rakaat. Kenapa salat 2 rakaat? Ihtiraman li baitillahi azza wa jalla, ya, li'anna al-masajida lillah. Jadi dalam rangka memuliakan, mengagungkan Baitullah, rumah Allah. Ketika ada tanah diwakafkan, dibangun masjid, dan masjid ini untuk umum,
kemudian masjid, ada namanya masjid. Namanya apa saja? Masjid Muhajirin, Masjid Menara 9, Kubah ya. Kubah 9. Ini nanti Pak Wiwit protes. Ustadznya bilang Menara 9 terus. Kubah 9 ya. Kubah 9. Kemudian apa lagi? Nama. Itu masjid wajib kita muliakan. Wajib kita agungkan. Cara mengagungkannya diantaranya dengan kalau masuk sholat 2 rakaat tahiyat masjid, namanya tahiyatul masjid. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran tentang masjid, wa annal masajida lillah. Masjid itu milik siapa? Allah. Ketahuilah masjid itu milik Allah. Wa annal masajida lillah, dan sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Janganlah kalian berdoa, beribadah, ini menyekutukan Allah dengan siapapun bersama Allah. Allah berfirman juga dalam Al-Quran, wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi ayyudhkara fiha ismuhu. Siapakah yang lebih zalim dari orang yang menghalangi manusia kepada masjid-masjid Allah untuk berzikir, menghalangi untuk berzikir di dalamnya, untuk menyebut namanya. Dan Nabi pun sallallahu alaihi wasallam menamai masjid-masjid ini dengan rumah Allah. Di hadis yang kita baca di awal tadi, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala. Baitin min buyutillahi ta'ala, rumah-rumah Allah Ta'ala. Oleh karena itu, siapapun yang menghormati rumah Allah, yang datang ke rumah Allah, ya, dia akan dimuliakan sama Allah. Dan orang yang gandrung hatinya ke masjid dari siapapun di antara kita, dia akan mendapatkan anugerah besar di akhirat kelak. Berupa apa? Naungan Allah. Rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Orang yang hatinya gandrung, ingat masjid terus. Nah, kita nengok hati kita, apa kita ini hatinya ingatnya ke masjid atau ingatnya ke pasar? Ingatnya ke masjid atau ingatnya ke mall? Ingatnya ke masjid atau kemana tuh? Ya, kita latih. Kita ketika dapatkan hadis Rasulullah SAW, maka kita berusaha untuk mengamalkan. Ikhwah yang Allah muliakan, di antara faedah dari hadis yang mulia ini, seperti yang Anda sampaikan, Anda tidak baca semua faedahnya ya. Yang pertama, an-nahyu 'anil julus li dakhilil masjid hatta yusalli rak'atain liqaulihi fala yajlis. Larangan duduk bagi orang yang memasuki masjid sampai dia sholat 2 rakaat. Larangan untuk duduk bagi orang yang masuk ke masjid sehingga dia sholat 2 rakaat. Tinggal ulama berbeda pendapat apakah larangan ini bentuknya larangan haram, apakah makruh. Dan seingat Anda sudah jelaskan tentang hukum sholat tahiyatul masjid. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, annal insan idza dakhala al-masjid fi ayyi waqtin kana fa innahu la yajlisu hatta yusalliya rak'atain. Ya, seseorang apabila memasuki masjid di waktu kapanpun, maka tidak boleh dia duduk sehingga sholat 2 rakaat. Sehingga sholat 2 rakaat.
Jadi kapanpun ya, kapanpun, dimanapun masjidnya, sholat. Karena sholat tahiyatul masjid ini termasuk dari sholat zawatil asbab, sholat yang memiliki sebab. Orang masuk masjid, memuliakan masjid, maka dia sholat 2 rakaat walaupun di waktu larangan, walaupun ba'da subuh, walaupun ba'da asar. Ada hadis Rasul kita SAW, Rasul bersabda, la salata ba'da subuh hatta tatlu' asy-syams wa la salata ba'da al-'asri hatta taghruba asy-syams. Tidak ada salat setelah subuh sampai terbit matahari, tidak ada salat setelah asar sampai terbenam matahari. Ya. Ini bertentangan dengan hadis ini, ya tidak? Mana yang didahulukan? Tahiyatul masjid dari sisi di sini hadis ini ada am dan khusus. Ya. Dari sisi keumumannya, hadis idza dakhala ahadukum al-masjida fala yajli hatta yusalli rak'atain, ini umum dari sisi waktunya, khusus dari sisi salat. Ya. Nah, hadis ini karena hadis zawatul asbab, maka boleh kita sholat walaupun di waktu larangan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Dan dibahas panjang lebar oleh ulama ketika Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahas tentang ini, bahas tentang at-ta'arud, bahas tentang at-ta'arud di buku kecil beliau Al-Usul min Ilmi Al-Usul, ya. Itu dibahas sama beliau tentang masalah ini. Bagi yang sudah belajar usul fikih bisa dibuka lagi kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul, bahasan tentang qiyas. Setelah itu masuk ke ta'arud. Setelah ta'arud, at-tartib bainal adillah. At-ta'arud itu ada 4. Ya, ta'arud artinya tabrakan antara dalil, benturan antara dalil, seakan-akan dalil satu dengan yang lain berbenturan. Ini ulama paling berat masalah ini dan cakep mereka menggabungkannya. Ya. Jadi ta'arud itu kata ulama ada antara dalil yang umum, ada antara dalil yang khusus, ada yang umum dan khusus, ada dalil dari satu sisi umum, dari sisi yang lain khusus. Nah itu, ini yang repot di sini. Makanya ulama itu masya Allah, akhi. Ulama itu luar biasa. Kita bersyukur sama ulama, dengan ulama menjelaskan kepada kita, kita jadi paham bagaimana berislam, bagaimana mengamalkan hadis-hadis Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang ke-3, masa? Oh 3 ya? Iya. Annahu idza dakhala al-masjida ghairu mutawaddi'in fala yusalli. Orang yang masuk masjid tanpa wudu tidak sholat, tidak boleh sholat. Karena apa? Kata Syekh Utsaimin, li'anna qaulahu sallallahu alaihi wasallam fala yajlis hatta yusalli. Karena Rasul bilang tidak boleh duduk sampai dia salat 2 rakaat. Rasul tidak mengatakan sampai berwudu. Ya. Wa ma'lumun, sudah menjadi hal yang maklum, anna min syuruti sihhatis shalah at-taharah. Di antara syarat sahnya sholat apa? Bersuci.
fa idza dakhalta ala ghairi taharatin fajlis wala haraj. Apabila engkau masuk ala ghairi tahara, tidak dalam keadaan suci, fajlis, maka duduk, wala haraj, tidak berdosa. Fa in qala qail, apabila ada yang berkata, ala yalzam an naqul innahu yatawadda li'annahu sayadkhulul masjid. Kalau ada yang berkata, tidakkah mesti kita katakan dia itu harus berwudu karena dia akan masuk masjid? Qulna, kami jawab, la, tidak. Li'anna hadhihi salatun dzatu sabab. Karena solat ini solat yang dikatakan oleh ulama dzatu sabab, solat yang memiliki sebab. Fa idza wujida sababuha ala wajhin tumkinu iqamatuha uqimat wa illa fala. Apabila ada sebabnya, ya, di atas sisi yang mungkin bisa ditegakkan, maka ditegakkan. Wa illa fala, kalau tidak maka tidak dilakukan. Lakinnahu la syakka, tetapi tidak diragukan lagi, annana na'muru man arada an ya'ti ilal masjid wa yajlis li'ilmin aw li ghairihi liyahsula ala thawabi rak'ataini fal haqiqatu anna salata rak'ataini ghanimatun falimadha nataqa'asu anha bal sayati yaumun natamanna an kunna sallaina rak'atan wahidatan fala nataqa'as an fi'lil khair lianna dhalika huwa umruka fala tumdihi illa fi ta'atillah. Anda sengaja bacakan ikhwan karena penting, ya. Jadi kembali lagi kepada perkataan Syekh Utsaimin, kalau tanpa wudu boleh duduk tidak? Boleh, wala haraj, tidak berdosa. Ya, kenapa? Karena solat ini zatu sabab. Solatnya disebut dengan solat zatu sabab, solat yang ada sebabnya. Kalau sebabnya ada, dia berwudu, maka lakukan. Kalau tidak ada sebab, antum masuk masjid duduk, boleh, enggak berdosa. Wala haraj, ya. Nah, tetapi tidak diragukan lagi, kita juga memerintahkan orang yang mau masuk masjid hendaknya apa? Iya, untuk duduk itu berwudu supaya bisa apa? Bisa sholat, supaya bisa mendapatkan 2 pahala 2 rakaat. Kata Syekh Utsaimin, fal haqiqah, ini sesuatu yang hakikat nih, bahwa sholat 2 rakaat ini ghanimah. Sholat 2 rakaat Bapak Ibu ghanimah. Apa itu ghanimah? Ya, jadi harta yang besar. Kalau di masa perang disebut harta rampasan perang, ya. Tapi ungkapan ini menunjukkan bahwa sholat 2 rakaat ini pahalanya sangat besar, ya. Kenapa kita malas? Kenapa kita nggak mau sholat 2 rakaat? Sungguh nanti akan datang suatu masa kita berangan-angan. Ini kata beliau, kita semua berangan-angan. Kita berangan-angan ingin sholat walaupun 1 rakaat. Ya, karena apa kata beliau? Karena itu umurmu. Jangan lewat kecuali dalam ketaatan kepada Allah. Jangankan sholat 1 rakaat, istighfar sekali saja, astagfirullah, itu manfaat di akhirat, sangat manfaat. Apalagi sholat 2 rakaat, subhanallah, ikhwan. Ya, makanya ulama seperti Syekh Utsaimin rahimahullah ketika membahas masalah mad, ya, Malik Yaumiddin sama Malik Yaumiddin, satu pendek satu panjang, atau mad yang lain yang ada panjangnya, itu kita baca mad itu jangan malas. Karena apa? Akan mendatangkan pahala. 1 harokat pahalanya berapa? Bisa 10, karena 1 huruf 1 harokat itu. Rasulullah SAW bersabda apa?
Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, dia mendapatkan satu pahala, dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Aku enggak berkata alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Sebagian kita malas, anak pendek aja. Enggak ya akhi, baca yang panjang. Ya, kalau kita membaca mad arid li sukun, kalau kita punya nafas, baca 45 rakaat, 45 rakaat, 45 harokat. Walaupun boleh 2 harokat. Kenapa? Pahalanya banyak. Pahalanya banyak. Satu hurufnya 10 pahala. Satu hurufnya 10 pahala. Kalau bacanya 2 harokat dengan 4 harokat, banyak mana? Banyak yang 4 harokat. Subhanallah. Sekali duduk, orang yang bacanya 2 harokat, 4 harokat, lebih pahala, lebih banyak mana? Yang 4 harokat. Sabar. Ya. Karena itu dibutuhkan di akhirat kelak. Jadi jangan sampai waktu berlalu melainkan diisi dengan amal soleh. Malaikat nyatet, oh si fulan Pak Rustam nih duduk di majelis ilmu, Masya Allah, diisi, dicatat sama malaikat. Sebagian kita pas buka catatan amalnya isinya main HP mulu. Ya. Apa kata Rasul? Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran. Berbahagialah orang yang mendapatkan dalam catatan amalnya banyak istighfar, catatan amalnya. Nah, bukan banyak ngeluh. Ngeluh ke istri, ngeluh ke suami, suami ngeluh ke istri, istri ngeluh ke suami. Nah, istighfar saja. Kalau menghadapi istri macam-macam, astagfirullah. Ya, istri ngambek, astagfirullah. Astagfirullah, astagfirullah. Besar. Suami ngambek, emang ada suami ngambek? Astagfirullah. Sabar. Kata Rasul, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran. Ya. Jadi amal yang sedikit itu dibutuhkan di akhirat kelak. Makanya kita masuk masjid, sholat 2 rakaat. Kedengar kedengar azan, insyaallah ba'da azan kita lanjutkan lagi. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ikhwah yang Allah muliakan, kita lanjutkan sedikit faedah dari hadis yang mulia ini. Faedah yang keempat ya, sekarang ya. Faedah yang keempat, Syekh berkata, annahu la tujzi raq'ah liman dakhala al-masjid. Bagi orang yang masuk masjid untuk melakukan tahiyatul masjid dengan 1 rakaat tidak sah. Ya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan minimal 2 rakaat. Fala yajlis hatta yusalliya rak'atain. Ya, kalau misalkan masuk kemudian sholat 1 rakaat, maka tidak mencukupi. Faedah berikutnya, ta'zimul masajid, pengagungan terhadap masjid. Jadi masjid ini adalah tempat yang mulia. Di antara bentuk pengagungannya, kita masuk ke masjid melakukan penghormatan. Tahiyah itu artinya penghormatan. Salat tahiyatul masjid artinya penghormatan masjid. Faedah berikutnya, annal insana idza dakhala al-musalla alladhi a'addahu lis-shalah fihi fi baitihi aw maktabihi aw ma ashbah dhalik fa innahu la yanha 'anil julus qabla an yusalli rak'atain li'annahu la yu'tabaru masjidan.
seseorang kalau masuk ke musola yang disiapkan untuk sholat di rumahnya, berarti kalau di rumahnya bukan untuk umum, di kantornya, berarti untuk umum atau bukan? Bukan. Au ma asbaha dzalik, atau yang semisalnya, maka tidak terlarang kalau kita duduk sebelum sholat 2 rakaat, karena kata beliau la yu'tabaru masjidan, tidak dianggap sebagai masjid. Wa ala hadza, dan dibangun di atas hal ini, fal musallayatul mawjudatu fil makatib aw fil madaris la yunha 'anil julusi fiha biduni salati rak'ataini li'annaha laysat masjidan. Ini perkataan beliau ya, lihat, dibangun di atas ini, maka tempat-tempat sholat yang ada di perkantoran, yang ada fil madaris. Madaris itu artinya apa? Madaris, sekolah. Madaris ini jamak, mufradnya apa? Madrasah. La yunha 'anil julusi fiha, tidak dilarang masuk langsung duduk. Biduni sholati rak'atain, dengan tanpa melakukan sholat 2 rakaat, li'annaha laysat masjidan, karena bukan masjid. Ya. Jadi lihat definisi masjid kata Syekh Utsaimin, al-makan al-mu'ad, tempat yang disiapkan untuk apa? Lis-shalah ala wajhil umum, untuk keumuman kaum muslimin. Lawan dari keumuman yang tidak umum, ya tidak, yang terbatas. Kalau masjid ini khusus dan tidak umum, terbatas untuk rumah tertentu, sekolah, kantor, maka Syekh menegaskan itu bukan masjid. Kalau antum duduk di situ tidak tahiyatul masjid, tidak kena larangan ini. Sebagaimana masuk ke masjid tidak berwudu, duduk tidak mengapa, tidak kena larangan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, banyak pertanyaan ikhwan, tapi mungkin tidak semuanya dijawab. Tapi ana bawa, ketika ana ingat ana jawab, tidak PR juga, takutnya utang, ya. Tapi ana bawa, tidak janji, ya. Tapi ana usahakan untuk ana jawab. Ada satu pertanyaan ana nggak ke bawah, ya, di rumah, pertanyaannya lupa. Ada yang ingat nggak? Itu dia. Nanti insya Allah, ya, anda foto supaya enggak ini, supaya bisa dijawab sekalian sama ini, ya. Ya. Ada beberapa pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau kita masuk masjid tapi iqamah sudah berkumandang, apakah kita perlu sholat 2 rakaat setelah sholat fardu selesai? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Ya. Bahkan kalau antum masuk masjid, kemudian antum melakukan sholat rawatib, duhur 4 rakaat, 2. Sholat sunnah sebelum subuh 2 rakaat, sholatnya di masjid, itu mencukupi tahiyatul masjid, ya, itu mencukupi tahiyatul
masjid. Jadi kalau ada dua jenis amalan yang sama, cukup melakukan salah satunya. Dan ini yang dijelaskan sama ulama, di antaranya Syekh Nasir Sa'di rahimahullahu taala di Mandumah Qawaid Fiqhiyah. Beliau mengatakan idza tasawa al-amalan ijtama'a wa fi'lu ihdahima fastami'a. Kalau ada dua amalan yang sama dan berkumpul, maka boleh melakukan salah satu dari keduanya. Fastami'a, maka dengarkanlah, camkanlah. Kalau misalkan kita masuk masjid, waktunya juga mepet. Di masjid, kayak masjid di daerah ana, azan nggak lama qomat, ya. Maka harus buru-buru ke masjid. Sholat rawatib sekaligus kita meniatkan sholat tahiyatul masjid, ini boleh, ya. Jadi sholat sunnah subuh 2 rakaat dengan tahiyatul masjid, ini boleh. Bahkan ya memang begitu. Tapi kalau misal antum masuk ke masjid nggak ada sholat apa-apa, antum sholat tahiyatul masjid, sholat tahiyatul masjid. Nah, ada pertanyaan yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati kita dan semua umat muslim di seluruh dunia. Amin. Afwan mau bertanya Ustadz terkait pelaksanaan sholat tahiyatul masjid. Apakah hanya berlaku di semua masjid kecuali Masjidil Haram Ustadz? Mohon penjelasannya. Penjelasannya berlaku di semua masjid hatta Masjid Haram, hatta Masjid Haram yang di Mekah, ya. Sebagian kita salah memahami dengan mengatakan Masjidil Haram itu enggak ada tahiyatul masjidnya. Ini keliru, salah, ya. Tidak ada tahiyatul masjidnya itu kalau antum masuk masjid melakukan tawaf 7 kali, ya, itu tidak tahiyatul masjid. Antum boleh ketika lakukan tawaf istirahat, kemudian tawaf, ya. Tetapi dalam tawaf ada sholat sunnah tawaf 2 rakaat, dan itu juga mencukupi tahiyatul masjid. Baik. Berikutnya, kalau antum atau kita masuk ke Masjidil Haram tidak tawaf, tahiyatul masjid tidak tahiyatul masjid. Ada sebagian kita kan salah memahami di Masjidil Haram itu enggak ada tahiyatul masjid, masuk Masjidil Haram duduk enggak tahiyatul masjid. Ini on, ya. Baik. Yang lain mungkin pekan depan, tapi ada yang panjang, ana untuk menghormati ana jawab. Ini panjang sekali, 2 halaman. Insya Allah pahala, insya Allah. Bismillah, seperti yang ana katakan, kalau nulis surat Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustadz, izin bertanya dan meminta nasihat. Ana dan suami beda 14 tahun. Ana mungkin sedang sekolah SMP, beliau sudah besar dan memakai kartu kredit. Sewaktu ta'aruf dia tidak jujur hutang tersebut kepada ana. Singkat cerita, di awal tahun kemarin ada dari bank menagih ke rumah dengan tagihan 2 kartu kredit dalam satu bank, kurang lebih 50 juta. Suami ana sempat ngajak kabur atau pindah rumah, tapi ana tidak mau hutang, harus tetap dibayar dan yakin Allah pasti memberi jalan. Alhamdulillah didiskon menjadi kurang lebih 15 juta dengan cara mencicil. Kami usaha bersama, kami jualan makanan, ana yang masak, suami yang belanja, jemput anak dan lain-lain. Kami buka 24 jam untuk online
foodnya untuk membayar utang. Qadarullah di bulan ini ada teror dari bank lain, satu bank 3 kartu kredit senilai 900 juta. Ana selalu berdoa supaya Allah memberikan jalan kepada kami. Pertanyaannya yang pertama, apakah Anda juga berkewajiban membayar hutang suami yang sepeser pun Anda tidak pernah menikmati? Yang kedua, tolong nasihati Ana supaya Ana bersabar menghadapi suami. Kadang Ana suka ngeluh, futur, putus asa karena akhlak suami Ana kepada Ana. Kalau bicara membentak. Kadang kalau Ana melakukan kesalahan sedikit dimarahi, dibentak, kayak numpahin makanan, jemur anduk, miring dimarahi. La haula wala quwwata illa billah. Ana berdiri diam menunggu selesai karena belum tahu hukum sutroh. Beliau nunjuk sutroh pakai kaki. Ini sutroh, katanya sambil bentak, bego. Tapi kalau seorang ke orang lain, terutama perempuan, Masya Allah baik banget. Kadang Ana iri, padahal Ana sudah mencoba bantu melunasi hutang beliau, tapi tidak ada kebaikannya sehingga tega seperti itu. Bahkan Ana sudah tidak diberi nafkah batin selama 1 tahun lebih dan Ana jadi mengidap frigiditas. Syukran, jazakallah khairan. Ya, taib. Ada 2 hal, satu pertanyaan, satu nasihat. Ya, pertanyaannya yang pertama, apa ada kewajiban bayar utang suami? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak ada kewajiban membayar hutang suami. Karena suami justru harus apa? Menafkahi istri. Allah Ta'ala berfirman, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifullahu nafsan illa ma ataaha. Orang yang punya keluasan hendaknya kasih nafkah, nafkahi istrinya sesuai dengan keluasannya. Dan orang yang rizkinya disempitkan oleh Allah, kasih nafkah juga wajib sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan apa yang Allah anugerahkan kepadanya. Dan Allah tidak membebani jiwa melainkan sesuai dengan apa yang Allah beri. Nafkah laki-laki ke istri dilihat yang benar adalah dari kemampuan suami, bukan kemampuan istri. Jadi nafkah itu ada nafkah musir, nafkah mutawasid, nafkah mu'sir. Nafkah orang kaya, nafkah sedang, nafkah orang miskin. Itu kembalinya kemana? Kembalinya ke uruf. Ke uruf. Uruf ini misalkan di Jakarta, di Bekasi ini, kalau orang kaya nafkahi istrinya sebulan berapa? Kalau orang pertengahan berapa? Kalau orang miskin berapa? Itu dibahas lengkap sama ulama. Ya. Nah, suami wajib ngasih nafkah. Allah Ta'ala berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki ini pemimpin bagi wanita dengan sebab Allah melebihkan sebagiannya di atas yang lainnya dan dengan sebab mereka ngasih nafkah dari harta mereka. Ya. Jadi membayar utangnya suami tidak wajib. Tapi kalau istri bantu suami bayar utangnya, ini bagian daripada sedekah. Dan istri dapat pahalanya besar. Ya. Ada seorang wanita datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata wanita tersebut, Rasul bertanya, siapa? Kata wanita tersebut, Zainab ya Rasulullah. Kata Rasul, ayu Zayanib, Zainab yang mana? Karena Zainab namanya banyak. Ini menunjukkan nama itu kalau sama tidak mengapa. Kita kalau bikin nama anak bingung. Ada yang minta ke saya, Ustaz, ana punya anak
tolong kasih tahu nama yang bagus apa. Saya nama Fulan. Udah ada Ustadz. Fulan udah ada juga. Ya, bingung ana. Ya. Mau kasih nama anak sama dengan yang lain, enggak ketuker di akhirat. Dipanggil sama Allah enggak ketuker. Ya. Nama Zainab banyak di masa Rasul. Maka Rasul bilang, "Ayu Zainab, Zainab yang mana?" Ya, dia bilang Zainab istrinya Abdullah bin Mas'ud. Nah, cerita tuh bahwa Abdullah bin Mas'ud itu ngambil harta sedekahnya, mengaku bahwa dia yang berhak ngasih, istri itu boleh ngasih sedekah kepada suaminya. Ini kebaikan di atas kebaikan. Jadi kalau misalkan suami miskin, istri kaya, sebelum ngasih sedekah ke yang lain, sedekah dulu kepada suaminya, belanjain. Nah, sekarang antum pulang kalau ada istri kaya begitu, ya. Ini bercanda ya, tapi benar hukumnya sahih. Tapi sebagai laki-laki harus bekerja, ya, cari nafkah buat istri, banting tulang, tulangnya dibanting-banting sampai diperas keringatnya, nggak apa-apa, supaya nggak minta-minta, ya. Nah, jadi suami begitu. Istri kalau bayar utangnya suami, ini kebaikan di atas kebaikan dan sedekah. Tapi apakah wajib? Tidak wajib. Tidak wajib. Kemudian nasihat ana kepada yang bertanya, sabar. Ya, sabar. Tidak ada kata lain kecuali sabar. Ya. Dan itu merupakan ladang pahala. Allah kasih pahala yang besar kepada anti kalau sabar, berdoa sama Allah di waktu-waktu yang mustajab, ya, antara azan dan qomat, di waktu sujud, di duduk terakhir tasyahud akhir, di malam hari. Bagi Allah sangat mudah untuk menyelesaikan urusan yang antum dan anti hadapi. Sangat mudah, sangat mudah, ya. Jadi kalau suaminya bentak, sabar. Tapi suami nggak boleh bentak-bentak begini, haram hukumnya. Wanita itu adalah makhluk yang lemah, ya. Makanya antum kalau lihat ayat-ayatnya, antum baca tafsirnya, ketika berbicara masalah istri, Allah dengan kalimat yang kuat. Antum lihat di akhir-akhirnya itu Allah Maha Tinggi, Allah Maha Besar. Maksudnya apa? Antum jangan macam-macam gitu sama makhluk yang lemah, ya. Jadi ini yang harus dipahami oleh kita semua. Kita punya adik perempuan, kita punya kakak perempuan, kita punya ibu, ya, kita punya anak perempuan. Mau tidak digitukan sama suaminya? Tega enggak? Kalau anda enggak tega, akhi, ya. Dan ketika kita enggak tega, maka kita jangan lakukan itu kepada pasangan kita, ya. Kalau bahasa Jawa, anda pernah dikasih tahu sama kakek, ngaji rasa. Tahu ngaji rasa? Ngaji rasa itu kalau kita dicubit sakit, jangan nyubit orang, ya. Kita kalau dicubit senyum atau ketawa? Dicubitnya yang kencang gitu sama orang, senyum atau ketawa? Nangis, sakit. Maka kita jangan nyubit orang, ya gitu. Kita nggak suka, nggak tega keluarga kita digitukan, maka kita jangan gitukan anak orang. Dia sudah menyerahkan urusan dia kepada kita, amanah. Lihat pandang wajahnya, kasihan, ya, harus disayangi. Setidaknya belum bisa ngasih apa-apa, kasih sayang, ngasih sayang. Tapi kalau kasih sayang itu bisa ngasih, bisa sayang, masya Allah. Kan kasih sayang kan, kasih, ngasih kan, sayang. Kalau ngasih saja nggak sayang, timpang. Sayang aja nggak ngasih, gimana? Timpang juga. Nggak ngasih, nggak sayang. Waduh,
muskilah, ya tidak? Nah, subhanallah, waktunya masih sudah malam, tapi pertanyaan banyak. Anda bawa pulang, ini oleh-oleh, tapi sekali lagi bukan janji. Insya Allah, karena janji ditagih di akhirat berat. Mudah-mudahan manfaat. Insya Allah kita bertemu lagi. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.